Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pemburu jasa Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, sepertinya punya job baru nih, teman-teman. Nah, kalau kalian ingat, di awal-awal buku sampah mereka ini launching, mereka ini kan serentak mengatakan bahwa kalau ada yang beli, baru kita cetak. Tapi setelah beberapa minggu kemudian, tiba-tiba buku mereka dicetak dalam jumlah yang banyak. Apakah bohirnya mengeluarkan modal lagi? Dengan harapan bisa untung dengan menjual buku itu. Tapi alih-alih untung, balik modal pun enggak ya kan? Karena nggak ada yang mau beli. Mungkin ada yang mau beli sih, tapi ya cuma 1-2 orang, nggak banyak teman-teman. Makanya itu Tifa sedang mengagendakan untuk roadshow ke 100 kota untuk menjual buku itu teman-teman. Biar untung, biar Bohir nggak marah. Apalagi kemarin sudah aksi demonstrasi di depan KPK. Otomatis Bohir keluarin duit lagi ya kan. Makanya mereka dikejar-kejar deadline buat jualan buku nih. Ahli jualan buku nih ya sekarang. Aduh, ditambah teman-teman, ini ada netizen yang membongkar jejak rekam omon-omon mulut, ya mungkin mulut apa ya, mulut berisi kebohongan dari Roy Suryo, yang sebelumnya dia mengatakan A, tapi sekarang dia mengatakan B. Nanti kita simak seperti apa videonya ya. Tapi ini membuktikan kalau mereka memang peneliti abal-abal teman-teman. Dan satu lagi, kalian tahu kan Michael Sinaga yang pernah ngaku-ngaku wartawan di Rakyat Bersuara sampai mengeluarkan kartu persnya. Waduh, itu kartu pers dari Dewan Pers ataukah dari tempat lain? Mungkin Pasar Pramuka salah satunya. Ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi ada yang mengulik-ngulik nih kartu pers dia nih, yang ternyata faktanya tidak ditemukan di website Dewan Pers. Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tetap solid. Walaupun ada operasi ngasah kuping gitu. Operasi ngasah kuping terus-menerus untuk memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Orang lagi nggak ada masalah dipisah-pisahin gitu. Orang ini bersatu aja menghadapi keadaan ini nggak gampang. Keadaan yang sedang berkembang tuh gak gampang. Ini bersatu aja semuanya. Keadaannya gak gampang tuh dihadapi. Apalagi dipisah. Makin sulit lagi menghadapi keadaan. Betul. Podcast dan podcast. Anda pemretnya. Saya pemretnya. Hayasentana.com. Oke. Dan podcast. Dan podcast. Anda pemretnya. Saya pemretnya. Anda pemret berarti Anda punya. Saya punya kartu wartawan utama nih. Ini bikin di Fakulta ya. Dibikin di Dewan Pers tahun 2017. Ini ada yang kulik-kulik teman-teman. Apakah dia terdaftar di Dewan Pers atau seperti apa? Nah, kita simak ya. Jangan sampai dia omon-omon lagi. Kali aja dari Pasar Pramuka barang tadi tuh ya kan. Nah, ini orang-orang yang punya kartu pers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. Bener nggak dia bikinnya? Michael Sinaga. Data tidak ditemukan. Waduh. Itu kartu pers dari mana datangnya? Coba Roy Suryo teliti dulu, Rismon teliti dulu kartu persnya itu. Ini di website Dewan Pers tidak ditemukan nih datanya nih. Monyet pun sampai ketawa ya kan. Apakah kartu persnya asli atau abal-abal? Coba diteliti dulu, diteliti Ella coba. Ella. Aduh, kasihan banget. Oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu Mas, apa KPU tuh? sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, Serius kau? semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Serius kau? Data apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada. Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada katanya kan? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Mulut besar
penuh kebohongan. Inilah orangnya teman-teman. Segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena pencemaran nama baik. Tidak bisa dipidana katanya kan, tidak bisa dipidana. Awalnya ngomong data Pak Jokowi hilang, kok tiba-tiba bisa dapat salinan ijazah? Gimana Roy Suryo ini? Berarti dia sudah memfitnah KPU kemarin nih orang ini nih. Hah? Kalian memfitnah KPU ya? Hah? Ini KPU kalau mau melapor kena lagi mereka ini. Memfitnah KPU loh, katanya data Pak Jokowi hilang. Rupanya ada ya kan? Aduh, ataukah itu hasil rekayasa kalian sendiri? Aduh, emang gelagat-gelagat orang yang apa ya, residivis kali ya. Sudah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke beberapa negara, Inggris, Jerman, Belanda, dan semuanya. Jadi ini adalah rangkaian dari roadshow untuk buku Jokowi White Paper. Rencana kami ada di 100 kota, jadi kami roadshow-nya dari Solo, kemudian kami ke Malang, kemudian setelah itu kami ke Medan, dan dilanjutkan nanti juga ke Jawa Tengah Barat, yaitu di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, dan insya Allah Salatiga. Jadi nanti kami akan melakukan kegiatan roadshow. Jadi perjalanan kami untuk membongkar keaslian dari ijazah Joko Widodo sudah selesai. Setelah penelitian kami selesai dan kemudian simpulan bisa didapatkan firm ya, secara scientific base, secara kajiannya ijazah Jokowi 99,99% palsu. Sebab yang punya hak untuk tahu tentang keaslian ijazah Joko Widodo itu seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Ini roadshow, penelitian, tapi sebenarnya tujuan utamanya itu ya jualan buku. Ya kalau nggak jualan buku, ngapain bukunya dipajang-pajang di depan ketika konferensi pers gitu ya kan? Ngapain kalian? Jualan buku tuh ya online aja, nggak perlu sampai roadshow. Sedepresi itu kah karena buku kalian nggak laku-laku? Ternyata Pak Jokowi dibalik sikapnya yang adem, dibalik sikapnya yang kelihatan tidak memperlihatkan diri orang yang pintar, bukan hanya menguasai semua hal dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keberanian melakukan eksekusi dengan cepat dan tepat serta berani mengambil resiko. Tetapi hari ini secara politik dia tumbuh menjadi presiden yang terkuat dalam sepanjang sejarah Indonesia. Di menjelang akhir masa jabatan, biasanya presiden itu mengalami penurunan. Lemdak. Kepercayaan, kemudian bulian tidak berhenti, citra yang sudah mulai redup. Pak Jokowi terbalik, malah dia menjelang akhir masa jabatannya makin kokoh, makin menguasai dan makin mengendalikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi itu karena pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman beliau itu menjadi kepala daerah, wali kota, kemudian gubernur walaupun tidak terlalu lama. Dia ngerti betul bagaimana mengendalikan politik dalam sebuah daerah. Saya tidak bisa mengomentari terlalu dalam mengenai fakta-fakta bahwa beliau mendapatkan kopi tersebut. Tentunya kan itu harus dikonfirmasi lagi oleh KPU. Apakah KPU sudah memberikan keterangan yang jelas atau belum. Namun saya harus dengan tegas di sini juga menyampaikan. Saya mendengar bahwa khususnya Pak Roy Suryo ya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan fotokopi ijazah palsu Pak Jokowi. Nah itu kata-katanya yang saya dengar dari media ya. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Barreskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Tapi ternyata masih juga disuarakan. Jadi fakta mengenai bahwa mereka mendapatkan fotokopi dan sebagainya, silakan saja. Kita tidak mau mengomentari karena kami bukan pihak di situ. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kami mendapatkan kopi dari ijazah palsu Pak Jokowi, sudah saya dapat pastikan itu tidak benar. You lulusan UGM. Bagaimana saya bisa mempercayai you bahwa you adalah lulusan UGM? Ya kalau saya sih tunjukin saya lulusan UGM dengan bukti atau kalau saya tetap tidak percaya. Lah kan saya kasih dokumentasi kasih. Apakah kasih itu memperlihatkan sudah langsung sah?
Kalau saya tetap bilang katakan saya tidak percaya, kemana saya? Oke. Ke UGM dong. Atau ke UGM. aparat. Ke UGM dong. Karena UGM yang mengeluarkan ijazahnya. Saya tanya ke UGM, oh betul dia lulusan sini. Apakah saya masih harus juga tidak percaya? Oke, ya. Kalau misalnya tidak percaya berarti kan laporkan ke polisi. Polisi Ya, sebagai institusi negara. Hak dari yang menuntut begitu ya, Bang ya. Ketika juga sudah di sana mengatakan, oh ini sudah identik sama identik. Apalagi yang harus saya lakukan? Oke. Nanti kalau ditunjukkan, apakah kemudian menyelesaikan itu juga tidak? Karena apa? Sama dengan you perempuan atau laki-laki. Kan itu sangat privat jadi, gitu. jadi tidak ada, dan menurut saya tidak ada kewajiban untuk memperlihatkan. Ya, yang menyatakan mendesak kepada Polda agar keberadaan Roy Suryo itu statusnya, Roy Suryo dan kawan-kawan itu statusnya ditingkatkan dari penyidikan ya kepada tersangka, ya kepada status tersangka. Dan kalau memang perlu, kita juga mendorong kepada Polda, ya Polda Metro Jaya dalam hal ini, ya untuk menahan yang bersangkutan, ya 3 tersangka ini, dan juga orang-orang yang ada di belakangnya. Benar. Kenapa kita katakan seperti itu? Harus Pertama, satu-satuan, kita ya kan? melihat ini kelihatan mulai melambat, mulai melemah. Ada apa? Ini yang kita pertanyakan di dalam persoalan ini. Padahal kasus ini menjadi atensi besar bagi masyarakat Indonesia. Orang mau tahu dong, ya, sampai sejauh mana nih alur cerita dari dari keadaan-keadaan yang dikatakan ijazah itu palsu dan tidak. Ya, sementara kita kan yang mengatakan itu tidak. UGM juga menyatakan itu tidak. Roy dan kawan-kawan, ya Barreskrim juga menyatakan dari hasil penyelidikannya, ya, kemudian ditemukan data bahwa itu asli. Identik, gitu. betul. Nah ini kan kita mau tahu nih, ya, sampai kemana arusnya, ya, apa yang dimauin oleh Roy Suryo itu dan kawan-kawan menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini yang kita mau tahu gitu kan. Nggak bisa hanya kemudian berhenti dan kemudian nggak jelas lagi. Dan tentunya ini juga akan menjadi perhatian buat masyarakat luas loh. Kalau ini terus berlarut-larut seperti ini. Karena sepertinya kan tidak ada kepastian hukum. Itu yang kita dorong. Jadi kita juga mengatakan kita akan mengapresiasi apapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik sepanjang jalur hukum atau ketentuan-ketentuan hukum itu diproses sesuai dengan ketentuan yang benar. Kalau kita lihat sekarang ini kan seperti mandek. Aduh, iya sih ya. Ini sepertinya kasus ijazah Pak Jokowi yang ada di Polda Metro ini ya sudah berbulan-bulan, ini sudah masuk awal Oktober, tapi belum ada kabar-kabar angin bahwa akan ada peningkatan status ataupun pemberhentian penyidikan. Ya, dalam artian tidak ada kepastian hukum, teman-teman. Ya kalau memang polisi tidak menemukan adanya tindak pidana, ya udah SP3 gitu, selesaikan kasusnya, tutup. Tapi kalau memang ada dalam tindakan mereka ini sebuah pidana dan sudah terbukti, buktinya sudah lengkap, BAP ahli sudah dikumpulkan, ya gelar perkara secepatnya gitu, terus naikkan statusnya ke tersangka kalau memang ada tindak pidana ditemukan. Nah ini masyarakat butuh kepastian. Di YouTube saya aja, di video-video saya banyak sekali yang komen, "Bang, kapan sih Bang? Bosan, Bang. Ini aduh. Bang, ini kok polisi nggak bergerak, Bang. Ini kok aduh, ini saya juga bingung cara jawabnya, teman-teman. Bingung cara jawabnya. Karena ya kemarin kan alasan pihak kepolisian mereka sedang fokus menangani aksi demonstrasi yang ada di Jakarta di akhir Agustus. Karena itu kan banyak sekali yang ditangkap, ratusan orang ditangkap dan penyidik fokusnya ke situ. Nah, masa ya sih 1 bulan penyidikan nggak selesai-selesai barang itu? Nah, sedangkan informasi yang saya dapatkan dari Joshua Sinambela selaku salah satu ahli dalam kasus ini, itu katanya sudah di BAP oleh penyidik. Ya berarti BAP ahli sudah terkumpul lah, sisa gelar perkara aja nih mungkin nih, baru naik statusnya ataupun di SP3. Ya kita butuh kepastian hukum, karena ya Pak Jokowi sendiri kan sebenarnya tidak buru-buru. Ya beliau memberikan keleluasaan kepada pihak kepolisian untuk bekerja seobjektif mungkin. Ya, cuma kan masyarakat ini penasaran gitu dan sudah mulai kesel. Roy Suryo, Tifa, Rismon dan kawan-kawan yang sudah mulai kemana-mana. Ke ijazah Gibran, nanti kemana lagi ijazah Jan Etes, nanti ijazah Kaesang. Ya nanti dicari-cari semua kesalahan satu keluarga.
Kalau mereka mencari kesalahan ijazah orang lain, pejabat lain selain keluarga Pak Jokowi, ya mungkin saya masih bisa mengatakan kalau mereka ini memang objektif. Memang peneliti yang objektif. Karena semua pejabat diteliti sama dia. Tapi kok kenapa cuma Jokowi sama Gibran gitu? Ini kan nggak jelas orang-orang ini. Manusia-manusia ini emang apa ya? Bukan peneliti, bukan juga ahli, bukan juga akademisi. Tapi sok-sokan pergi meneliti. Kan konyol. Omongan mereka aja ya nggak jelas. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Hari ini ngomong A punya kartu Dewan Pers, setelah dicek sama netizen ternyata nggak terdaftar gitu. Apa yang mau kita percaya nih? Apakah mereka ini benar-benar peneliti? Apakah mereka benar-benar pers? Apakah mereka benar-benar wartawan? Pemret lagi katanya. Mana buktinya? Kalau kartu-kartu doang ya nanti ada yang bilang, oh itu pasar pramuka tuh. Kan bisa juga begitu teman-teman kan. Kalau tidak ada buktinya, di online aja nggak ada loh. Nggak ada namanya. Data tidak ditemukan. Terus kita mau dipaksa percaya kalau dia ini memang pemret. Aduh, ya Allah. Kalau kata orang-orang sih apa, wartawan bodrek gitu ya kan. Wartawan bodrek. Tapi gimana Tifa dengan jualan bukunya? Nah, sepertinya Anda harus lebih ekstra bekerja ya kan. Sepertinya bohir Anda sudah menagih nih. Mana keuntungan bukunya? Mana? Balik modal aja enggak ya kan? Sampai-sampai si Sentana kemarin katanya mau membagikan bukunya secara gratis ya kan. Itu saking nggak lakunya coy. Saking nggak lakunya. Makanya mau dibagikan cuma-cuma. Tapi dikasih embel-embel, nanti daftar ya, nanti kita pilih pemenangnya. Aduh, alibi, bosan. Aduh, orang-orang gini nggak ada habis ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.